Saya sempat masuk di dalam penjara bawah tanah karena waktu itu kalau di sana ini tanah ya sudah, lalu dilubangi dalamnya seperti botol gitu sudah. Jadi Tuhan Yesus harus diikat badannya, diturunkan lewat tali gitu sudah. Jadi bisa merasakan betapa ya luar biasa sekali saudara, pergumulan saat itu saudara, ya luar biasa. Ya kembali lagi poin-poinnya. Nah saudara, nanti setelah jadi seperti ini saudara. Kalau di sana ini termasuk gereja yang paling indah gitu saudara. Dalamnya, interiornya luar biasa sekali. Ya ini juga sudah mau jadi. Kalau ini belum ada yang membiayai. Kalau saudara rindu, saudara bisa menghubungi kalau rindu untuk ikut membiayai. Ya lanjutkan lagi saudara. Kalau bukit doa ini sudah terjadi semua saudara. Ada yang besar 2 ini untuk sekitar 15 orang, mungkin seperti satu komsel. Yang kecil-kecil kalau ini 5 jawatan, ya rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar itu saudara. Ya ini pintu-pintunya sudah mulai dipasang semua juga saudara. Ya, nanti kalau sudah jadi kira seperti ini sepenuhnya sudah dibiayai. Dulu hanya 1 bulan diumumkan habis semua, malah kurang terus saudara. Ya lanjutkan lagi. Ini cukup besar ya, ini seperti ini. Nanti kita akan lihat indah kurang lebih seperti ini semua. Lanjutkan lagi. Ya, ini danau sudah jadi saudara. Ya tinggal diisi airnya saja. Setelah itu akan ada kapal juga, bisa ya naik kapal nantinya masakan. Ini sudah dibiayai sebagian. Jadi ada yang biayai sebagian, saudara yang rindu untuk menutup sebagiannya atau mendukung, ya saudara diberi kesempatan juga. Lanjutkan lagi. Apa lagi? Ini saudara ya sinagog saudara di Kapernaum, saudara lihat lantainya sudah mulai dipasang, sebentar lagi sudah jadi juga. Lalu ini ya di temboknya, dindingnya, batu-batunya juga sudah mulai ditempelkan semua. Saudara juga sama, sebentar lagi akan jadi. Ini belum ada yang membiayai. Ya lanjutkan lagi. Ini adalah tempat Petrus dipanggil, apakah engkau mengasihi aku? Kalau engkau mengasihi, gembalakanlah kawanan dombaku. Saudara, ini saudara lihat sudah jadi yang depannya, ini sudah semua, atapnya juga sudah semua saudara. Kalau ini sudah pasti bisa dipakai. Itu tempat yang luar biasa. Waktu murid undur di situ dipanggil kembali, ayo kembali, bangkit, ayo kembali melayani. Selalu banyak orang disadarkan kembali melayani. Ini sudah sepenuhnya dibiayai juga. Saudara, lanjutkan lagi. Saudara, ini kubur Yesus sudah dibuat, tinggal nanti dipasang depannya ini saudara. Ya dipasang supaya seperti ini nantinya saudara. Ya ini juga akan selesai, tinggal depannya saja. Sudah sepenuhnya dibiayai juga, sudah dibiayai. Lanjutkan lagi. Ini kenaikan Tuhan Yesus saudara juga sudah hampir selesai. Saudara, nanti kalau jadi seperti ini juga saudara, ini belum ada yang membiayai. Kalau sudah tergerak, sudah bisa hubungi kami juga. Lanjut lagi. Apa lagi? Saudara, ini adalah museum juga sudah mulai digerakkan. Sudah museum sudah dibangun. Nanti seperti ini yang sudah pernah disampaikan. Ya, terus apalah ini sudah sepenuhnya dibiayai. Museum ada yang biayai juga. Lalu ya ini museum sudah. Saudara, ini adalah
tempat baptisan sudah mulai dikerjakan, saudara. Juga sama, nanti Februari juga sudah selesai. Yang mau baptis ya di sana, saudara. Sudah selesai. Saya sebenarnya berharapnya Desember, saudara. Baptisan Desember itu banyak, saudara. Desember baptisan di situ. Tapi nggak tahu apakah bisa. Tapi kalau Februari sudah pasti sudah jadi, saudara. Iya, lanjutkan lagi. Ini juga sudah perkawinan di Kana juga sudah mulai dibuat, sudah mulai dibangun. Kalau sudah jadi seperti ini cantik sekali, saudara. Saya tanya yang jaga di sana, saudara, mandornya atau apa bu? Tapi dia berkata kira-kira Januari Pak, saudara. Saya nggak tahu, tapi saya tanya yang sedang kerjakan, ya dijawab seperti itu. Mudah-mudahan juga cepat jadi, karena nanti pemberkatan nikah selanjutnya adalah di tempat perjamuan kawin di Kana, saudara. Ini juga sudah biayai, saudara. Sudah ada yang membiayai, tinggal pembangunan selesai saja. Ya, lanjutkan lagi, apalagi. Ini gereja kelahiran Tuhan Yesus juga sudah banyak sekali, fondasi sudah semua, tinggal naik ke atasnya, saudara. Ya, kalau sudah jadi seperti ini kira-kira, saudara ya. Jadi ini juga sudah sepenuhnya dibiayai. Ya, lanjutkan lagi. Ini kapal Padang Gembala, saudara. Ya, ini juga sudah mulai dibangun. Kalau sudah jadi seperti ini kira-kira, ini belum ada yang membiayai. Itu para gembala didatangi oleh malaikat. Mesias sudah lahir. Berita pertama kelahiran Tuhan Yesus di situ. Lanjutkan lagi. Ini pengadilan Pilatus. Nanti jadinya seperti ini. Ini saudara lihat juga enggak lama sudah akan jadi juga. Ya, karena semua programnya Februari sudah harus selesai, saudara. Iya, lanjutkan lagi. Apalagi? Iya, ini Elia mengalahkan 450 nabi Baal, saudara. Ini sudah semua. Ini sedang nunggu genset. Nanti di sini akan dipasang gensetnya juga. Setelah itu akan segera diselesaikan. Nanti jadi seperti ini. Belum ada yang membiayai. Ya, lanjutkan lagi. Apalagi? Ini saudara lihat, karena harus segera sampai di lembur. Itu malam-malam masih dikerjakan, saudara. Ini malam loh, saudara lihat, ini pakai lampu. Ini di atas domnya, ngejakkan di atas, saudara ya. Jadi saya lihat Tuhan sedang mempercepat semuanya, saudara. Saya lihat kagum kalau ini menyeluruh semuanya, saudara ya. Sekarang seperti ini, atapnya sudah, ini sudah, saudara ya. Banyak sekali sudah hampir selesai. Ini tadi perkawinan Kana, ini kelahiran Tuhan Yesus. Di sini ini adalah sekolah kegerakan Roh Kudus. Ini museum. Kalau ini Roman Theater, saudara. Kalau ini adalah resto, saudara. Ya, kita lihat luar biasa. Kita doakan, ya sudah, terus kita support bersama. Saya percaya Tuhan sedang pakai gereja kita untuk lakukan sesuatu yang untuk memuliakan nama Tuhan. Nanti akan menjadi wisata rohani untuk bangsa kita, saudara. Ya, nanti akan jadi gerakan yang luar biasa. Bukan hanya untuk Solo saja, tapi semua nasional. Bukan untuk gereja kita saja, semua gereja. Termasuk Katolik, termasuk Advent, semuanya, saudara. Jadi akan jadi berkat, saudara, untuk sebuah nasional bangsa. Saya percaya bahkan bukan hanya Indonesia, bangsa-bangsa. Karena di seluruh dunia nggak ada yang digerakkan Tuhan bangun seperti ini. Di Amerika ada beberapa makan, saudara, tapi bangunnya modern, beda dengan yang kita. Kita persis yang ada di sana dibangun di sini. Kalau yang di Amerika dibuat modern, sehingga orang datang nggak bisa merasakan suasana di sana. Tapi Tuhan gerakkan ke semua persis di sana. Sampai sekolah kegerakan Roh Kudus juga desainnya Holy Land. Sampai restonya desainnya Holy Land. Makannya seperti makan di rumah, makan di sana. Nanti rumah retreatnya, hotelnya ya Holy Land. Semuanya, saudara. Museumnya, nuansanya Holy Land. Tanamannya semuanya Holy Land. Jadi orang di situ sama seperti suasana sedang ada di Holy Land. Ya, saya percaya akan sangat memberkati sekali, saudara. Kita harapkan tahun depan sudah bisa membuat tour Holy Land gitu, saudara.
Iya, kalau di sana mahal sekali, bisa 40-50 juta, saudara. Kalau di situ murah sekali, saudara. Kita buat sekitar 4 hari lah, itu saudara ya. Dan biayanya akan sangat murah sekali. Apalagi gereja sekarang semua di mana-mana selalu buat retreat tahunan, selalu gereja di mana-mana. Itu nanti retreat dan nulinan jadi satu biaya. Sudah nggak usah double-double, saudara. Retreatnya di Holy Land. Wah, Tuhan bukakan terus luar biasa, saudara. Dari tepuk tangan untuk Tuhan kita. Adalah kerinduan dari Tuhan. Setiap kita, tangan kita, tangan yang diberkati. Apa yang dikerjakan oleh tangan kita dibuat Tuhan berhasil. Minggu yang lalu tangan yang dilumuri dengan berkat. Nyentuh apa ya kena tersentuh oleh berkat ya, saudara. Minggu ini dilanjutkan lagi. Tangan yang diberkati adalah tangan yang terlatih. Bukan hanya dilumuri dengan berkat saja, tapi tangan itu dilatih sampai cekatan, sampai mahir, sampai profesional, sampai cakap untuk mengerjakan, melakukan segala sesuatunya. Saudara, saya percaya itu luar biasa. Yusuf juga sama. Kemarin tangannya dilumuri dengan berkat, tapi dia apa yang dikerjakan itu pekerjaan yang profesional. Cukup surprise, diminta satu jemaat kita untuk peresmian pabrik baru yang besar. Saya kaget loh ini COVID loh, semua ya serius saudara. Ini malah peresmian pabrik, selesai COVID peresmian pabrik. Saya rasa seperti gereja kita saudara. Justru selesai COVID Jakarta peresmian gedung yang baru, selesai COVID Solo dipeserai pusat kegiatan modus, proyek yang besar. Ngalami juga cepat saudara. Saya cukup surprise saudara. Iya, kenapa? Memang sungguh-sungguh selain percaya, imani janji Tuhan, tapi gigih untuk belajar, berjuang, terus membangun, ditingkatkan terus saudara. Bahkan setelah berapa bulan ya, saya diundang lagi oleh dia. Sekarang malah perluasan. Itu waktu buka Suganya Solo, Jogja saudara, buka tempat yang baru, sudah punya planning, buka tempat baru lagi. Dengar, yang bisa tangkap rema Tuhan, yang bisa tangkap janji Tuhan, tapi bukan hanya tangkap janjinya, diimani, benar-benar mau belajar, mau berjuang, mau belajar, mau berjuang, didoakan, diimani, belajar sampai saudara ya sungguh saudara terus bisa kerjakan dengan baik apa yang Tuhan bukakan, bisa kerjakan dengan baik apa yang Tuhan percayakan. Saudara akan naik. Bahkan berapa hari kemarin saya juga diundang lagi salah satu jemaat lagi luar biasa saudara, ulang tahunnya saudara, perusahaannya. Saya datang cukup surprise, saya lihat kagum ya, saya gak nyangka maju terus saudara. Kemarin saya lihat ya jauh lebih maju dari sebelumnya dulu saya tahu saudara. Lalu pas ulang tahun sekalian launching visi baru. Jadi ceritanya saudara dulu punya visi, pikir apa bisa ya, ini kondisi dunia ekonomi seperti ini, wah untuk mencapai visi apa bisa ya. Ternyata sampai hari ini sudah melampaui visi yang dicanangkan dulu. Tepuk tangan untuk Tuhan. Lalu saudara mulai canangkan lagi visi. Saudara, visinya bukan wah naik 10%, bukan wah naik 20%, enggak. Visinya berlipat ganda saudara. Ya, jadi visi yang besar. Dan yang saya kagum kaget, visi itu dasarnya apa? Beyond limit gitu. Rupanya tangkap rema yang Tuhan berikan pada gereja kita. Beyond limit. Sejak sekarang kita akan alami lebih lagi. Ya, melampaui batas. Beyond limit. Intinya, kalau sudah bisa tangkap, Tuhan itu akan sangat lancar dan melimpah saudara. Iya, jadi terus maju makin excellent. 1 Tawarikh 12 ayat 1 dan 2 saudara. Inilah orang-orang yang datang kepada Daud di Siklag selama ia harus menyingkir karena Saul bin Kis. Mereka pun termasuk apa saudara? Pahlawan-pahlawan. Katakan mereka termasuk apa saudara? Pahlawan-pahlawan yang membantu dia dalam peperangan. Mereka apa? Bersenjata ya panah. Artinya mereka itu ahli untuk memanah saudara. Bisa untuk menggunakan panah dan sanggup melontarkan batu saudara. Bukan hanya bisa dipercaya, tapi sanggup melontar batu dan menembakkan anak-anak panah
dari busur saudara dengan tangan kanan atau tangan kiri saudara. Artinya saudara, orang-orang pengikut Daud itu makin ahli, makin ahli, makin ahli. Betul? Semua itu seperti itu saudara. Roh juga sama, pengurapan sama. Saudara dengar ya, semua yang Tuhan percayakan dalam diri kita, semuanya besar kecil, semua itu bisa dilipat gandakan, lipat gandakan, lipat gandakan, lipat gandakan, lipat gandakan, lipat gandakan tanpa batas. Beyond limit. Masalahnya kita mau nggak belajar berjuang melipat gandakan? Mulai diem semua. Tapi betul, betul. Saya sangat senang saudara. Saya berulang-ulang katakan bersyukur ya. Tuhan itu luar biasa sekali saudara. Memberikan gereja kita banyak. Termasuk salah satunya saudara Roh Pioner saudara. Ceritanya ya saya baru diteguhkan saudara. Iya, Kamis yang lalu ya saya sementara jalan depan mau balik, ada orang minta didoakan. Saudara minta didoakan. Karena dia besoknya yaitu Jumat mau lomba supaya bisa menang juara itu saudara. Nah ini lihat ya, ini saya sedang mau pulang, didoakan ya, ini didoakan lombanya naik terus saudara, apa roda itu cepat siapa yang jadi pemenangnya ini saudara, luar biasa. Dan ternyata Jumatnya dapat kabar dia juara pertama. Itu Jumat saya dengan kabar itu. Jumat malam di Miracle Night Worship datang ada lagi saudara, mau lomba lagi, katanya sudah dapat ya medali perunggu. Dia minta didoakan supaya dapat medali emas saudara. Jumat malam didoakan, Sabtu saudara sungguh-sungguh dapat kabar dapat medali emas. Dan medali emas saudara luar biasa saudara, medali emas saudara lihat luar biasa. Pertanyaan saya, kira-kira dia itu banyak belajar berlatih atau tidak? Saya jamin, kalau sampai jadi juara, dia berlatih lebih daripada orang lain. Nggak berlatih, minta didoakan percuma, diurapi dengan minyak percuma, mau diimani ngomong terus percuma. Harus seimbang, doa dan usaha. Betul saudara, iman dan harus seimbang saudara. Bagi saya ya, yang namanya juara, bagi saya ya, itu dua. Pertama, tempatkanlah sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan. Kalau Tuhan beri karunia, bakat, misalnya melukis, ya sudah di situ. Kalau nggak punya bakat melukis, saudara jangan masuk di situ. Mau latihan seperti apapun nggak maksimal. Kalau saudara diberi karunia tentang pujian, taruh di situ, saudara. Saudara kalau nggak dipanggil untuk itu, mau belajar latihan, mau ngelakuin suaranya aja falas terus saudara. Ketukan aja keliru-keliru, nggak akan bisa jadi. Tempatkan di tempat saudara sesuai karunia. Lalu tinggal yang kedua, latihan. Nanti tinggal saudara makin mahir. Latihan lebih banyak dari orang lain, saudara juara. Hanya gitu. Betul? Karena setiap latihan makin mahir, setiap latihan makin tepat, setiap latihan makin cepat, setiap latihan makin kuat, setiap latihan tetap makin meningkat. Juara itu seperti itu. Betul? Minta doakan saya juga. Tapi perjuangan gak bisa hilang. Betul saudara? Saya senang loh saudara ya. Tuhan itu genapi waktu selesai COVID. Saudara, saya diminta jemaat peresmian gedung pabrik besar saudara. Saya kaget loh. Waktu saya di sana, wah meresmikan pabrik baru selesai, COVID berhenti loh saudara. Saya langsung teringat seperti gereja kita loh. Apa yang dilakukan gereja kita terjadi loh. Di Jakarta selesai COVID, peresmian gedung baru 8,5 lantai dia alami loh saudara. Seperti di Solo selesai COVID malah diberi kepercayaan pusat kegerak kudus 20 hektar, dia juga sama saudara. Lalu setelah itu berapa bulan kemudian saya kaget lagi, diminta lagi doakan buka cabang baru di Jogja. Perluasan malah saudara.
di Jogja. Setelah itu sudah punya planning, nanti mau buka lain lagi. Di mana? Di mana? Di mana? Bisa? Saya selalu berkata, Yesaya 60 sedang digenapi. Dunia gelap, bangsa kelam, tapi kita ditetapkan terang, diterangi. Kemuliaan Tuhan terpanjang, malah jadi terang. Tapi sekali lagi, saudara berjalan dalam jalannya Tuhan, nggak bisa hanya mengimani, nggak bisa hanya mendoakan, harus belajar, harus berlatih, harus berjuang. Waktu saudara makin mahir, makin punya talenta, makin bisa dipercaya, makin dipercaya banyak. Targetnya, mereka awalnya, wah apa bisa ya, ini kan sedang apa-apa sulit toh, ini kerja sulit ya, apa bisa bergumul, tapi berjuang. Kemarin di ulang tahun sudah melampaui target, canangkan visi baru. Visinya itu bukan naik 10%, 20% enggak. Visinya berlipat ganda, besarnya berlipat ganda. Kok cuma video saudara? Dan yang buat saya kaget gini, tema visinya apa? Oh enggak, dasarnya visinya apa? Beyond limit. Saya kaget, ini tangkap visi gereja ini. Beyond limit, beyond limit, beyond limit. Itu jadi tema visinya, beyond limit, mencapai. Tapi saya ulangi, harus berjuang juga sungguh. Harus belajar, harus makin terampil, harus makin pandai. Gereja juga sama, kok KKS juga sama. Kalau jadi KKS tak imani kelompok saya itu maju, doa puasa. Tapi kalau nggak mau belajar bagaimana membalakan baik, bagaimana memuridkan baik, nggak pernah maju. Kalau nggak pernah ngajari, ya cuma cari jiwanya bagaimana, nggak gerakan, nggak pernah tambah. Kalau tidak melatih mereka berlipat ganda, nggak pernah berlipat ganda. Harus doa, harus percaya, harus belajar, harus berlatih, harus beriman, harus berjuang terus. Menjadi tangan yang profesional. Amin saudara. 1 Tawarikh 12 ayat 14. Mereka itulah dari Bani Gad, kepala-kepala pasukan, satu orang yang paling kecil sanggup melawan 100 orang. Ini sanggup mengalahkan 100. Ini yang kecil saudara. Iya. Dan mereka saudara kecil sampai di mana? Ini. Dan yang paling besar sanggup melawan atau kalahkan 1000 orang. Orang-orang cekatan, tangannya terlatih luar biasa saudara. Ya, ayat 15. Mereka itulah yang menyeberangi sungai Yordan di bulan pertama, sekalipun sungai itu meluap sepanjang tepinya. Sudah dengar? Mereka ada orang yang pantang menyerah. Sekalipun waktu berjuang, ini sungai sedang banjir, sedang meluap. Kalau orang banyak, oh sedang banjir nggak bisa menyerah. Mereka nggak nyerah, tetap saja terobos, tetap saja teruskan. Mereka orang-orang yang berani menerobos masalah, menerjang, baru yang lain ikut. Maka yang kecil saja kalahkan 100. Yang lebih canggih lagi kalahkan 1000. Kenapa? Hatinya gigih, tidak mudah menyerah, tidak mudah goyah, tidak banyak mengeluh. Saudara, tidak banyak merintih. Saudara, sehingga terus kokoh, sehingga terus maju, mentalitasnya hebat. Satu kali ada satu kisah, saudara, ini kisah kejadian atau ilustrasi. Seorang doa terus, Tuhan, berkati Tuhan, utangku oke Tuhan, bayar utang Tuhan, ya supaya aku bisa ada dana Tuhan, punya modal Tuhan, berkati. Lalu satu malam dia mimpi didatangi Tuhan Yesus. Siapa yang mau mimpi didatangi Tuhan Yesus? Lalu Tuhan Yesus berkata pada dia, di pekaranganmu itu ada batu besar. Dorong, kulit, dorong, usah kulit. Dia senang. Wah, Tuhan berkata, di pekarangannya ada batu besar. Dorong, itu. Kalau saudara dapat mimpi itu, artinya apa kira-kira? Apa Pak Arif? Itu mikirnya ini batu besar, ya kan sedang butuh harta. Ini dorong, mungkin di bawahnya ada harta karun lagi tuh saudara. Wah, di situ Tuhan kasih tahu itu dorong, dorong. Lalu dia pagi bangun langsung, nggak sikat gigi, nggak apa-apa, langsung dorong saudara. Nggak bisa, tapi terus ya 1 hari, 2 hari, 1 minggu sampai 1 bulan.
Tapi dia sudah, karena Tuhan sudah ngomong, terus dorong 3 bulan. Lalu dia mengeluh, Tuhan gimana? Suruh dorong. Aku sudah dengan segenap kekuatan dorong 3 bulan. Mana jawabannya? Hartanya? Tuhan jawab apa? Loh, aku tidak ngomong harta karun. Itu kan pikiranmu sendiri. Yang motor duitan, apa duit terus. Aku hanya nyuruh kamu dorong. Aku tidak janji di bawahnya ada duit. Dorong. Kenapa? Kamu itu selama ini malas. Gak punya tenaga. Belajar latihan. Ayo belajar berjuang. Ayo belajar. Makin kuat. Terus akhirnya kau gak punya kekuatan. Kerja keras. Saya dengar ya. Masalah itu kadang-kadang diizinkan Tuhan. Belum dijawab supaya saudara makin tekun. Makin gigih. Makin melekat. Jadi melarat semua. Maka banyak yang merantau di seluruh dunia. Saudara lihat di mana-mana ada Chinatown, betul nggak saudara? Karena apa? Dulu di sana melarat, saudara lapar kemana-mana. Termasuk salah satunya ayah saya untuk bisa membiayai keluarga. Dia ayah ambil keputusan merantau ke Indonesia. Dari Tiongkok ke Indonesia zaman dulu nggak ada kendaraan hebat. Pakai mungkin perahu yang kecil, saudara. Pakai perahu yang kecil, bukan perahu ya, kapal yang kecil, maksudnya gitu saudara. Itu seperti perahu dari sana ke sini, lama sekali bisa bulan saudara. Dan banyak sekali kalau kena badai, kalau ada perampok, ada banyak sekali. Tapi tetap gigih. Orang-orang yang tidak gigih nggak mungkin ambil perjalanan seperti itu saudara. Maka saudara lihat di mana-mana, seringkali perantau lebih berasal daripada penduduk asli. Kenapa? Perantau itu orang-orang yang gigih, sudah mau dari jauh-jauh berjuang itu gigih. Dia datang di sini, nggak punya modal. Dia cuma beli dari toko-toko kain, ya. Lalu keliling kampung jualan kain, 1 potong, 2 potong sarung, jari itu sudah habis kulaan lagi, 1-2 potong, terus makin lama makin tambah, mungkin 5 potong, mungkin 10 potong, terus sudah. Setelah itu ganti kelontong, jadi seperti gerobak itu isinya macam-macam lah. Ya ada kainnya, ada bumbu masak, ada banyak saudara. Keliling dari kampung ke kampung saudara, terus dari desa ke desa, terus makin maju. Akhirnya karena dia di desa lihat panen itu, dia mulai ya usahanya dipikir lagi dimajukan. Lalu ya kulaan kedelai, akhirnya jadi pengusaha Polowijo saudara, buka usaha ya jual beli kedelai dan macam-macam, kacang hijau dan macam-macam saudara. Lalu terus dikembangkan. Setelah itu saudara, dia pulang ke Tiongkok, ambil istrinya, mama saya bawa ke sini. Ayah saya itu setia, nggak Indonesia sudah sugih, kulit bojo meneh enggak gitu saudara. Balik istrinya diajak bawa ke sini, terus dimajukan sampai aja punya ekspedisi maju. Itulah saya lahir saudara, maka saya merasa lahir di keluarga yang kaya. Tapi dulunya ayah saya di bawah sekali. Tapi pejuang. Yang kecil bisa jadi besar, yang besar bisa jadi lebih besar. Betul saudara. Lalu setelah itu sudah mengalami bencana. Belum tentu sama terus. Waktu Gestapo PKI sebelah saya itu dibakar, jualannya oli bahan bakar meletus. Rumah saya ikut kebakaran. Ayah saya sedang ada di Tiongkok, semua habis. Karena tidak tahu harta karunnya, perhiasan semua di mana, nggak tahu, habis. Dia pulang itu sudah nggak bisa ngomong, lihat. Lalu saya cari kursi itu, hanya bisa duduk diam, nggak ngomong. Sudah ngomong aja nggak bisa. Kekayaan yang puluhan tahun dirintis dari bawah habis. Sudah gitu. Setahun berikutnya, tahun 66 banjir. Habis lagi. Habis-habisan. Sampai ya saya mulai ikut, ya mulai bekerja. Sudah ayah saya mulai baru kelontong Polowijo ekspedisi habis semua. Jualan kain. Itu saya mau mulai ikut jualan kain. Dikembangkan. Lalu berusaha bisa produksi sendiri, buka perusahaan. Itu yang seringkali, itu bagian saya. Saya melanjutkan setelah saya yang saya cerita gali lubang tutup. Memang nggak punya modal, betul? Saya mulai dari situ juga sama. Kenapa bisa?
Sama saya belajar gigih. Kalau enggak ya utangnya enggak pernah selesai. Malah utangnya bisa tambah banyak. Saudara tahu enggak, merintis pabrik. Saya belajar apa? Untuk mewarna. Saya enggak bisa panggil teknisi, bayar-bayar, enggak punya uang. Saudara, enggak punya modal atau utang-utang. Saudara, belajar sendiri. Saya cari tukang saya cari tukang saya. Benar saudara? Oh, bangun ini sampai saya pernah bangun bangunan. Belajar sendiri. Tukang saya ajari. Banyak saudara. Sampai pembukuan saudara sama. Saya belajar sendiri. Sekalipun gak sekolah pembukuan. Belajar sampai bisa buat pembukuan yang baik. Saya serahkan pada kakak saya. Puncak yang paling tidak mudah itu adalah satu kali kompetitor saya itu inden masukkan mesin finishing yang mahal canggih. Saya kalah di perusahaan negara itu kalau sudah tahun sekian di akhir dijual jadi besi tua, sudah di kandang babi. Saya beli 3 juta, saudara. Itu mesinnya masih utuh tapi sudah dianggap akhir gitu, saudara. Lalu gimana, saudara? Saya belajar di Jakarta Fair. Saya lihat pameran yang dari Jerman, finishing. Saya datang disangka ini bos mau beli gitu, saudara. Disuruh duduk, kasih minum, kasih makan. Lalu keluarkan bukunya, jelaskan ini sistem dari Jerman. Wah, bagus, sistemnya begini. Sudah macam-macam, saudara. Bagus gitu, saudara. Saya dengar terus, oh, itu untuk belajar. Oh gitu ya, caranya gitu ya. Belajar. Lalu sebelum pulang dikasih buku-bukunya, kasih penawaran. Ya enggak apa-apa dah. Wong cuma dikasih penawaran, nah, saudara. Saya juga enggak ngomong mau beli kok. Saya datangnya cuma ini gimana, tanya-tanya kok, saudara. Dia yang mikir saya mau beli kok. Ganti datang yang Jerman Timur. Sorry, datang lagi ke yang Jepang. Semua kalau Jepang, wah itu efisien, caranya beda. Kalau Jerman gini, kalau Jepang gini, macam-macam. Dijelaskan itu saya belajar. Dikasih pulang, disitulah saya pelajari buku. Saya nggak sekolah STM, tapi belajar. Akhirnya mesin finishing bisa jadi. Sekalipun tidak secanggih yang memang datang ke luar negeri, dia lebih canggih, tapi harganya saya lebih efisien, murah. Dia harus ada biaya penyusutan, harus ada bunganya. Tempat saya nggak secanggih dia, tapi hebat sekali. Saya pernah contoh finishing kalau bisa kira-kira punya gambaran seperti itu, saudara. Luar biasa. Nah itu mesin finishing itu seperti itu, saudara. Ya itu singkat saja. Ya lalu saudara, setelah itu singkat ya. Saya nggak punya waktu lagi, tapi untuk tadi saudara. Saya pernah buat kalender, saudara, untuk penginjilan, gambar-gambar. Ingat ya. Setelah itu saya diberkati punya modal. Saat sudah punya modal, perusahaannya maju. Saat maju-majunya perusahaan, Tuhan panggil saya jadi gembala sidang. Saya daging nggak mau, tapi Tuhan terus dorong. Ya kalau engkau nggak mau, engkau tidak tahu diri. 1979 ya. Punya keluarga karena Tuhan, punya perusahaan karena Tuhan, perusahaannya maju karena Tuhan. Sekarang saya balik dari bawah. Saya nggak ngerti gimana menggembalakan. Saya nggak ngerti gimana ngurusi, ngembangkan gereja. Betul nggak, saudara? Sampai berkali-kali saya ingin cari yang sudah pengalaman, tapi Tuhan nggak mau. Kalau kau ya mau, aku beri kemampuan. Saya belajar dari bawah, belajar. Seperti tadi saya sampaikan, baru bisa bertumbuh. Tapi gigi, tantangan. Yesus
keberhasilan. Tuhan, firman-Mu yang berkata, tangan yang diberkati, keluarga yang diberkati, hidup yang diberkati, studi pekerjaan yang diberkati, keuangan yang diberkati, masa depan yang diberkati, pelayanan yang diberkati, dilumuri dengan berkat, sehingga penuh dengan berkat. Tapi Tuhan, Kau ingatkan hari ini, tangan yang terlumuri dengan berkat, tangan yang diberkati, yang bisa dapat berkat Tuhan luar biasa adalah tangan yang terlatih. Tuhan, aku mau punya tangan yang terlatih, hidup yang terlatih. Aku tidak mau malas, aku mau punya mentalitas, sifat yang baik Tuhan, yang rajin, yang jujur, yang taat pada firman-Mu. Tangan yang dilatih, hidup yang mau belajar, tidak sekedar bekerja, tidak sekedar pelayanan, belajar untuk meningkatkan, berlatih untuk meningkatkan, sampai menjadi mahir, sampai menjadi cendekiawan, sampai menjadi profesional, sampai menjadi ahli di bidangku Tuhan. Berkata-kata saudara, maka Tuhan akan meteraikan, maka Tuhan akan urapi. Minta Tuhan kekuatan, minta Tuhan tolong, sehingga sungguh-sungguh mencari tangan yang terlatih, yang mau belajar. Tidak ada orang bodoh, yang ada adalah orang yang malas belajar. Tidak ada orang yang tidak sekatan, tidak profesional, yang ada adalah malas untuk berlatih. Saudara, belajar, berlatih, mentalitas diperbaiki. Saudara akan lihat karyamu. Tuhan dan Bapak doakan setiap jemaat, genapi firman-Mu Tuhan. Ini menjadi pewahyuan, pembukaan ilahi, ini menjadi petunjuk dari Tuhan, dan akan beri pengurapan, kemampuan untuk jadi pelaku firman, memberikan tuntunan, memberikan pertolongan setiap jemaat, setiap pelayan Tuhan. Tangan yang diberkati, tapi juga tangan yang terlatih. Orang yang diberkati, tapi orang yang terlatih di dalam Tuhan, dan sungguh-sungguh terjadi. Orang lapas sakala, Tuhan Kau yang berbicara. Jam 6 sore. Cahya Kuncara, boleh maju ke depan, Bang, saudara. Haleluya. Saudara Marsandi Cahya Kuncara mendapatkan hadiah sebesar 1 juta rupiah. Luar biasa. Haleluya, saudara. Dan juga selanjutnya, saudara, juara 2 dimenangkan oleh Saudari Pertiwi Raditya dengan hadiah total 2 juta rupiah. Ada, saudara? Oh, baik, luar biasa. Dan yang pertama, saudara, juara pertama mendapatkan hadiah 5 juta rupiah, yaitu Saudara Nandito Bibal, saudara. Haleluya. Sungguh luar biasa. Nah, boleh saya minta Pak Obaja untuk maju ke depan, Pak, menyerahkan hadiahnya. Haleluya, sungguh luar biasa, saudara. Beri tepuk tangan yang meriah, saudara. Yang kirim bukan saya, tapi tim, saudara. Saya pembalanya yang kirim bukan saya. Tujuannya seperti firman Tuhan tadi, supaya apa? Banyak belajar, banyak berlatih, meningkatkan kualitas, makin baik, makin profesional, makin bisa dipakai Tuhan, makin bisa diberkati oleh Tuhan. Jadi kalian harus tahu juga tujuannya supaya makin belajar, makin berlatih, makin berjuang, sehingga sungguh-sungguh anak-anak Tuhan jadi pioner, bisa dipakai Tuhan, diberkati untuk menjadi berkat. Ya, Tuhan kasih suka di sini terus atau silakan. Baik, silakan turun para pemenang. Baik, saudara, sekian informasi yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Mari kita saksikan Revival News. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.
akan ada di 3 kota 15, 16, dimulai 17 dari kota November. Jogja di tanggal 15 November, 16 November di kota Solo, dan Langit bumi dilanjutkan pada 17 November Jakarta. Saudara yang masih berjiwa muda, let's go and join the group dan sama-sama kita memuji dan menyembah Tuhan. See you. Tiket sudah tersedia di loket.com sekarang. Ayo segera dapatkan tiketmu dan mari bersama-sama memuji Tuhan kita yang luar biasa. Mengundang semua opa dan oma keluarga Allah, mari bergabung dalam ibadah UMAS yang diadakan pada hari Sabtu 19 Oktober jam 9 pagi. Catat tanggalnya dan mari kita beribadah serta bersuka cita bersama-sama. Mari kita bawa anak-anak kita kepada Tuhan sebagai bentuk komitmen kita mempercayakan kehidupan anak kita dalam perlindungan Tuhan. Penyerahan anak akan diadakan pada tanggal 19 dan 20 Oktober di setiap jam ibadah raya. Untuk informasi dan pendaftaran hubungi kami di nomor berikut ini. Jangan lewatkan berkat duduk porsi. Bagi kerajaan Allah. Nah, tapi ternyata banyak yang rindu, supaya yang rindu ikut juga boleh ikut. Jadi kalau saudara rindu ikut, saudara bisa hubungi bersama-sama. Tapi semua, satu refreshing, kedua untuk menyatukan visi sehati, tapi juga meningkatkan profesional, meningkatkan lebih dekatan, lebih berbuah bagi kerajaan Allah. Yang terakhir adalah planet boom, saudara. Dulu saya dengar banyak orang ingin, tapi daftarnya sulit katanya gitu, saudara. Kesulitan. Nah, kita sudah pikirkan, saudara bisa bayar langsung di bawah, saudara. Nanti tinggal data-data, langsung bayar, nggak usah nunggu harus di transfer gimana. Nah,